Hey guys, makasih udah mampir dan selamat menonton. Lanjut lagi ke episode 11 My Lovely Liar. Para pekerja sedang menggali di gunung, lalu tak sengaja menemukan sebuah kerangka. Doha dan Solhi melihat kembang api dan bahagia. Lalu, pimpinan Kwak pun menerima laporan penemuan kerangka. Kang Min dan Kwak pun datang ke sana. Kang Min melihat pantai di balik gunung itu, sedangkan Kwak menemukan bukti cincin dan menyembunyikannya saat Kang Min datang. Kang Min bilang mungkin ini kerangka Om Ji. Kwak terlihat cemas lalu berkata, ini kasusku, pergilah. Solhi dan teman-teman tiba di kafe, lalu Doha mengajak Solhi ke tempat obek. Di sana mereka memuji penampilan Yongjae. Doha bilang lagumu bagus. Lalu Sangchul tanya tentang hubungan Solhi. Doha pun bilang dia pacarku. Sangchul memuji Chorok, namun itu terdengar bohong di telinga Solhi. Saat Chorok di luar, Solhi mendatanginya dan memperingati tentang Sangchul. Yongjae duduk di sebelah Doha dan memohon pada Doha untuk menjadi gurunya. Solhi lalu berpesan pada semua untuk menyembunyikan identitas Doha. Doha dan Solhi berjalan pulang. Doha lalu berterima kasih karena Solhi, ia berani membuka masker juga bergaul dengan orang lain. Doha pun merasa kagum dengan Solhi. Tiba-tiba, Yongjae yang mabuk hadir memegang kaki Doha dan terus memohon menjadikannya murid. Doha pun membawanya ke rumah. Kakak Yongjae yakni Ethan menelpon. Doha mengangkatnya dan memberitahu Yongjae ada di rumahnya. Sangchul menghubungi wanita lain dan ketahuan Boro. Boro pun menamparnya. Chorok datang khawatir, namun Sangchul salah menyebut nama dan Chorok pun marah juga. Ethan datang membawa Yongjae. Yongjae pun bilang pada Ethan, ini Kim Doha. Namun Ethan tak percaya karena Yongjae mabuk. Solhi dan Doha sedang makan di tempat mereka pertama makan bersama. Solhi mengingat itu lalu mengejek Doha. Lalu Doha pun melakukan hal yang sama. Mereka pun tertawa bersama. Tim forensik sedang mengidentifikasi kerangka itu, lalu menemukan adanya trauma benda tumpul di kepalanya. Kwak melihat cincin itu, lalu menerima laporan bahwa tim forensik akan melakukan tes DNA dan mencocokkannya dengan DNA Om Ji dulu. Ibu Doha merasa senang terpilih sebagai kandidat. Kang Min terus memikirkan temuan kerangka itu, lalu menghubungi temannya. Ibu Solhi datang menemui Solhi dan berkata bahwa Solhi hanya boleh mengencani pria kaya dan mencintainya, dan bukan narapidana. Setelah itu, Ibu Solhi minta maaf karena marah-marah pada Solhi. Lalu memberitahu Solhi bahwa ia melihat ayah Solhi di hutan, namun merasa sedikit cemburu karena ayah Solhi bersama wanita muda. Doha bermain piano di kafe Oasis dengan bagus, dan Jungkyu melihat dari kejauhan. Kang Min datang menemui Solhi dan bilang kini ia percaya Solhi bisa mendengar kebohongan. Kang Min lalu menceritakan tentang temuan kerangka di Hakchon. Juga membahas kebiasaan Doha minum obat tidur yang bisa mengurangi fungsi ingatan. Solhi pun meyakinkan Kang Min bahwa Doha orang baik. Saat Doha membereskan kafe Oasis, Solhi datang menemuinya. Solhi melihat piano namun tak bisa memainkannya. Doha lalu mengajari Solhi lagu yang mudah dan memainkan lagu itu bersama. Saat selesai, Doha bertanya kenapa Solhi terlihat murung. Solhi lalu memeluk Doha. Jihon datang ke bioskop untuk menonton film yang lagu openingnya dinyanyikan Shaon. Lalu Sean datang dan duduk di belakangnya sambil menangis. Jihon menoleh lalu memberikannya tisu. Jihon juga menyemangati Sean. Saat Jihon pergi, Sean pun mengingat tentang Jihon dan memperhatikannya. Umho datang ke kantor polisi. Kwak bilang butuh waktu menganalisis DNA. Umho marah lalu bilang, aku tahu Ibu Doha membayarmu. Aku melihatnya di rumah sakit tempat putrimu dirawat. Dukchan membaca berita penemuan kerangka, lalu Sean datang. Sean bilang pada Dukchan jika ia ingin rehat sejenak dari industri musik, sampai ia merasa lebih baik. Dukchan lalu menemui pegawainya dan menyampaikan 3 hal. Pertama, Doha sudah tak bekerja di sini. 2, Sean akan rehat.
Dan yang ketiga, ia ingin menyingkirkan penyanyi yang tak memiliki potensi termasuk Ethan. Ethan sedang latihan dan pelatihnya bilang kemampuannya meningkat. Kwak menelpon Ibu Doha dan bilang kerangka itu Om Ji. Ibu Doha kaget, lalu tanya apa ada bukti di sana. Kwak bilang ia menemukan cincin dan sudah menyingkirkannya dengan hati-hati. Di Curious Stories, pimpinan membaca berita kerangka Om Ji lalu menyuruh pegawainya membuat berita untuk menjatuhkan Ibu Doha. Pegawai lain lalu datang menunjukkan video Doha bermain piano. Doha datang ke kafe Luni lalu menerima telepon dari kepolisian Hakchon yang memintanya datang untuk interogasi atas penemuan jasad Om Ji. Doha pun terkejut. Ho datang melihat jasad Om Ji. Ho menangis melihat kondisi adiknya yang malang. Ibu Doha menelpon dan bilang jangan cemas soal interogasi. Doha bilang aku akan mengatakan semuanya karena aku bukan pelakunya. Ibu Doha lalu tanya tentang cincin Doha yang sama dengan Om Ji. Doha bilang ia sudah membuangnya ke laut dulu. Keesokannya, Doha pun bersiap pergi ke Hakchon. Solhi datang dan membawakannya bekal. Cassandra memberitahu tentang video Doha. Solhi tanya, apa kamu tak mencurigainya? Cassandra jawab, aku yakin kamu sudah memeriksanya. Solhi pun berterima kasih dan bilang bahwa Doha pria yang sangat baik. Park tahu Doha tak bekerja di J Entertainment lagi, lalu bicara pada karyawan Dukchan bahwa ia ingin menggantikan Doha. Lalu melihat Ethan menangis karena bandnya dibubarkan. Ethan menghubungi Yongjae dan tanya apa itu sungguh Kim Doha. Ethan lalu menyuruh Yongjae meyakinkan Doha agar menuliskan lagu untuknya. Park menguping lalu tanya, kamu mengenal Kim Doha? Kwak menginterogasi Doha. Doha pun menceritakan kejadian yang sebenarnya. Kwak mematikan kamera lalu bilang, berhenti bicara omong kosong. Pikirkan Dukchan juga ibumu. Doha bilang, aku tidak membunuhnya. Kwak tanya, apa ada orang yang kenal Om Ji dan kamu curigai? Doha bilang tidak, lalu interogasi pun selesai. Doha keluar lalu petugas lain bilang, hati-hati, mungkin Ho akan balas dendam. Ho datang menemui wartawan dan menceritakan kasus adiknya. Wartawan itu lalu menunjukkan video Doha. Ho lalu meminta alamat Doha. Setelah itu, Doha mendatangi pantai Hakchon. Lalu ia pergi ke gunung dan melihat bekas galian jasad Om Ji. Di mobil, Doha bersedih, lalu membuka bekal yang Solhi berikan dan kembali tersenyum. Solhi sedang memberi makan kura-kura. Lalu Ho datang ke Villa Dream dan tiba di depan rumah Doha. Ho menekan bel sambil menyiapkan pisau, namun tak ada yang keluar. Doha terlihat dalam perjalanan pulang. Ho kemudian merusak lampu dan Solhi kaget. Ho bersembunyi di tangga sambil ingat Doha dan marah, malam ini kamu mati. Doha tiba di Villa Dream lalu berjalan masuk. Mendengar lift terbuka, Ho pun langsung menusuknya. Dan orang itu berdarah. Lalu Solhi kaget mendengar kekacauan di luar. Nah, itu tadi episode 11 My Lovely Liar. Makasih buat yang udah nonton dan sampai jumpa.